kesempatannya dari One Vision untuk memberikan waktu saya sharing ke teman-teman hari ini. Jadi hari ini saya hanya sharing, bukan mengajarkan ke teman-teman. Kebetulan sempat bikin slide untuk agent-agent baru jualan. Kenapa nggak kita bagi aja ke seluruh teman-teman di One Vision? Pak Akhirnya Pendi, terciptalah acara hari ini, teman-teman. Pak Pendi, Semoga ya. boleh nggak ini lupa saya ngumumin untuk teman-teman leader setelah sesi ini jangan ini dulu ya, jangan menghilang dulu ya karena ada langsung sesi meeting leader setelah setelah Pak Pendi ya. Jadi untuk teman-teman leader jangan keluar dulu ya, masih stay aja di online ya. Oke Pak Pendi. Sama feedback, lanjut teman-teman. bisa sama feedback nanti ya. Iya, kita lanjut teman-teman. Hari ini kita akan belajar santai aja teman-teman. Juga materinya nggak panjang-panjang banget. Jadi kalau nanti materi sudah selesai, teman-teman bisa tanya jawab langsung. Oke, teman-teman, boleh kita mulai? Nah, awal-awal kalau kita lagi zaman begini kan kita nggak bisa ketemu orang-orang atau teman-teman sekitar kita, betul? Nah, biasanya kalau mau presentasi, biasa saya memulai dari WhatsApp teman-teman saya. Nah, apa yang saya WhatsApp? Pertama, saya bisa WhatsApp mengenai Zoom, teman-teman. Saya tanya ke mereka, lu pernah dengar nggak yang namanya aplikasi Zoom? Nah, kalau mereka bilang belum pernah dengar, nah saya langsung bilang teman-teman, pakai aplikasi Zoom, kita bisa rame-rame sama teman-teman ngobrol, sekali ngobrol bisa puluhan orang. Jadi anggap aja kita lagi ngafe atau lagi ngumpul, ngobrol rame-rame, karena kan tampang semua kelihatan. Nah, tapi kalau mereka misalkan sudah tahu mengenai Zoom, biasanya saya bilang, udah tahu belum Prudential kasih asuransi gratis? Saya juga dikasih tahu sama yang lain, sama teman-teman yang lain. Nah, kalau mereka belum tahu mengenai Zoom, ya udah kita WA lagi, yuk download aplikasi Zoom di handphone atau di laptop, nanti biar saya ajarin cara pakainya. Tapi kalau mereka belum tahu mengenai yang tadi, asuransi gratis dari Prudential, yuk download Pulse biar saya kasih tahu cara daftarnya. Jadi dari aplikasi Pulse ini bisa dapat banyak proteksi gratis loh, walaupun bukan nasabah. Nah, biasanya mereka tertarik tuh. Nah, jadi begitu sudah mulai download Zoom atau sudah online di Zoom, nah kita jelasin mengenai cara daftar Pulse atau kita jelasin mengenai cara pakai Zoom-nya. Sampai sini jelas, teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mulai share screen ya. Untuk host boleh minta tolong ID saya yang satu lagi diberikan ke host supaya saya bisa sharing. Oke, Pak Pendi. Udah. Oke, udah Pak Pendi. Ya, teman-teman bisa lihat. Jelas kok. Bisa Pak Pendi. Nah, ini materinya teman-teman ya. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol menjelaskan mengenai Pulse atau menjelaskan mengenai Zoom, biasa saya bilang nih, kebetulan saya kan saat ini kan berpartnership atau menjadi partner dari One Vision. Nah, sambil kita buka slide ini nih, teman-teman. Sambil kita buka slide ini, halaman pertamanya, nah, saya kan sekarang ini berpartner dengan One Vision, di mana One Vision ini merupakan perusahaan financial consulting. Nah, One Vision ini kebetulan punya kelas yang namanya MoveU ini nih, Motivational One Vision Entrepreneurship University. Nah, saya diberikan tugas oleh One Vision MoveU ini untuk melakukan survei.
boleh saya minta waktu kamu 10 menit aja buat survei mengenai hal ini. Nah, dalam survei ini, tolong berikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Kita nggak mau jawaban yang klise supaya kita bisa dapat data aktual. Boleh ya? Bantu. Sampai sini jelas, teman-teman? Mau saya ulang? Saya ulang ya, teman-teman mungkin boleh catat. Setelah selesai teman-teman tadi jelaskan mengenai Zoom atau mengenai asuransi gratis dari Prudential, teman-teman bisa ngomong seperti ini, kebetulan saya saat ini berpartnership atau menjadi rekanan dari One Vision. One Vision ini adalah perusahaan financial consulting, di mana One Vision ini memiliki MoveU, yaitu Motivational One Vision Entrepreneurship University. Nah, saya diberikan tugas oleh One Vision MoveU ini untuk melakukan survei ke orang-orang, ke teman-teman. Nah, nanti dalam melakukan survei ini, tolong berikan jawaban sejujur-jujurnya ya. Jadi kita tidak mau jawaban yang klise. Kenapa? Karena kita perlu data aktual, data real dari masyarakat. Boleh ya minta waktunya 10 menit ya? Kita mulai ya. Nah, sebelum saya mulai, boleh minta bantuannya Pak Andri Tulus jadi partner saya. Oke, siap. Ready, Bro Andri, Bro Ya, Aau. siap. Oke, Bro Aau. Kita mulai surveinya ya. Boleh. Nah, Bro Aau, ini adalah market survei mengenai program jaminan penghasilan Bro Aau. Udah pernah dengar belum, Bro? Wah, belum pernah nih kok. Belum ya? Kita mulai ya, Bro ya. Nah, nanti akan ada banyak question, sama nanti Bro Aau bisa answer aja sejujur-jujurnya seperti tadi yang tadi saya info ya. Oke. Nah, ini Bro, pertanyaan pertama Bro. Setuju nggak Bro Aau bahwa tujuan kita bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan penghasilan? Ya, setuju. Setuju ya? Nah, pertanyaan kedua Bro, penghasilan Bro sebagian besar digunakan buat apaan sih? Sebagian besar buat keperluan sehari-hari kok. Ngomong-ngomong di sini putus-putus kayak gambar keluarnya. Dia sebenarnya animasi satu persatu. Masih bisa sih, oke sih, satu persatu keluar. Satu persatu keluarnya ya. Oke. Tadi untuk apa Bro? Sorry. Saya kebanyakan buat keperluan sehari-hari, biaya hidup. Untuk biaya hidup ya. Bukan buat yang ini ya Bro ya. Belum bisa nih, karena baru mulai kerja. Oke Bro, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya Bro, menurut Bro kira-kira berapa lama sih seorang itu harus mencari penghasilan? Kalau bisa, ya kayak aturan pensiun ya umumnya ya kok. 55 pensiun, terus nikmatin hari tua. Oke, kira-kira dasar perhitungan Bro Aau untuk bilang sampai usia pensiun, kira-kira kenapa tuh? Ya ngikutin yang udah berjalan aja sih dari pengalaman orang tua juga. Kalau misalnya kita sampai 55 udah mungkin juga secara fisik udah terbatas ya. Oke. Kalau gitu Bro, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bro, kira-kira penting nggak sih untuk memastikan penghasilan rutin itu harus tetap ada? Ini penghasilan rutin setelah pensiun maksudnya ya? Atau Dari sekarang sampai dengan nanti pensiun, seterusnya. Iya, harus. Kalau enggak nanti makannya gimana, biaya hidup gimana? Itu dia Bro ya, sesuai dengan ini Bro ya. Kalau kita punya penghasilan rutin, ada terus dari muda sampai nanti tua, otomatis kan kita bisa pakai buat investasiin atau dimuterin. Nah, jadi uang kita nanti bisa berlipat ganda sehingga hari tua kita bisa aman ya Bro ya. Ya betul, harapannya gitu. Semua orang kan pengennya pasti begini, betul ya? Nah, lanjutnya Bro, menurut Anda apa sih yang bisa membuat penghasilan seorang itu terhenti atau hilang? Bisa kondisi kayak sekarang ya kok ya, kena PHK bisa,
Tapi memang yang paling riskan sih kalau sampai sakit. Kalau misalnya kita masih sehat kan bisa cari lagi, bisa usaha segala macam. Sakit Berarti meninggal. intinya sesuai dengan gambar ini bro, kalau kena PHK, sakit berat, atau sampai berpulang, otomatis penghasilan keluarga akan menurun ya. Iya, betul Bahkan banget. bisa cenderung bisa menghilang kalau sampai memang berpulang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bro Aau, penyakit apa sih yang paling berbahaya dan paling mahal pengobatannya? Dari pengalaman, cancer kok. Cancer ya. Nah, kalau sampai terkena cancer atau penyakit kritis lainnya, tentunya bisa bikin kayak begini nih. Setuju nggak? Bisa Iya, bikin pusing kepala, karena tagihannya amit-amit mahal banget. iya, betul. Nah, seandainya kalau ada keluarga kita atau teman kita yang meninggal atau sakit kritis, seperti kanker tadi, kira-kira keluarganya akan mengalami masalah keuangan nggak, Bro? Pastinya sih kok, karena kan Nah, biayanya nggak kecil ya. oke. Nah, saya punya satu pertanyaan terakhir nih, Bro. Seandainya ada sebuah program yang bisa menjamin biaya hidup sebuah keluarga, bahkan menjamin penghasilan sekalipun pencari nafkahnya dalam keluarga tersebut mengalami sakit kritis, seperti kanker, kira-kira program seperti ini penting nggak buat sebuah keluarga? Kalau ditanya penting, cuman saya nggak tahu ya ada program kayak gitu apa nggak, belum pernah dengar sih. Nah, kalau kita cerita dikit ya mengenai rekening tersebut, Ya, boleh. gini nih, Al. Misalkan ada seseorang namanya Pak Luki nih, Al. Usia kurang lebih 35 tahun. Nah, Pak Luki ini kan pasti kerja atau usaha, betul nggak, Al? Ya, betul. Tujuannya buat apa sih, Al? Tadi untuk dapat penghasilan. Untuk dapat penghasilan, dapat uang lah ya. Nah, kalau uang udah didapat, biasa mereka pakai nih untuk biaya hidup, untuk makan sehari-hari, untuk cicilan mobil, untuk nabung, untuk sekolah anak, dan untuk lain-lain termasuk gaya hidup foya-foya. Setuju, Al? Ya. Nah, kalau udah sisa biasa diapain, Al? Tabung, invest. Tabung, invest, betul, Al. Nah, menurut Al, kira-kira tujuan orang invest apa sih? Kalau saya ya, pasti buat persiapan nikah. Terus kalau udah berkeluarga kan pasti mau punya mobil, punya rumah, buat masa depan lah kok. Buat masa depan ya. Oke, jawaban Al memang benar banget. Dan kebetulan kita ada survei nih ke banyak orang nih, Al. Dan kita menemukan ada 3 poin utama kenapa orang nabung atau investasi. Yang pertama, kalau mereka sudah berkeluarga, udah punya anak, tentunya mereka mikirin buat ada pendidikan anak, betul ya? Benar. Nah, yang kedua, mereka juga menabung untuk dana darurat, buat jaga-jaga kalau sampai terjadi apa-apa, atau kalau sampai tiba-tiba anak perlu karya wisata, atau tiba-tiba kita perlu keperluan mendadak. Nah, jadi dana itu juga bisa siap. Dan yang ketiga adalah untuk masa depan, yaitu untuk pensiun atau untuk biaya. Dan yang tadi merit juga termasuk dana darurat ya, Ya, karena kan ditentukannya juga kapan. Nah, yang terakhir untuk dana pensiun nih, Bro. Jadi supaya tadi yang seperti Bro bilang, hari tuanya jadi enak, nyaman. Betul, Bro? ya betul. Nah, lanjut, Bro. Si Ya. Pak Luki ini, kan tadi usianya 35 tahun tuh. Nah, beliau ini, si Pak Luki, punya penghasilan misalkan 15 juta nih. Ya. Dan dia punya biaya hidup sebesar 10 juta per bulan. Sisanya berapa jadinya, Bro? 5 juta ya? Ya. Nah, 5 juta ini biasa dia pakai untuk nabung atau investasi nih. Nah, ini adalah garis usia di mana tadi kalau kita bilang si Pak Luki kan usianya 35 tahun. Nah, beliau punya istri umur 33 nih ceritanya nih. Dan punya anak usia 5 tahun. Nah, biasanya kan kita pasti maunya anak kita bisa mandiri. Betul nggak? Kalau anak kita sudah mandiri,
tugas kita yang pertama itu sudah selesai kalau orang bilang. Sudah dijalankan dengan baik. Nah, anak mandiri usia berapa sih, Bro? Minimum dia udah bisa kerja ya kok, lulus kuliah mungkin umur 21, kerja 23, 24 lah kira-kira ya. Kalau gitu, kalau dia mau settle mungkin 25 cukup kali ya. Nah, kalau anaknya usia 25 dan sudah dewasa, at least dia sudah bisa kerja. Kalau sampai ada apa-apa pun, dia udah mandiri. Bahkan kalau penghasilannya lumayan, dia bisa hidupin maminya, betul nggak? Ya benar. Nah, kalau anak usia 25 tahun, berarti kan itu 20 tahun ke depan, betul? Nah, 20 tahun ke depan ini berarti sang istri sudah berusia 53 tahun. Dan tentunya Pak Luki sudah berusia 55 tahun. Nah, pas banget memang, Bro. Nah, kalau seperti ini, kalau hidup itu sesuai dengan pesanan, Bro, kan si Pak Luki bisa nabung 5 juta setiap bulan. 5 juta lagi bulan depannya, 5 juta lagi bulan depannya, terus sampai 60 juta per tahun, tahun depan setiap tahun dia nabung 60 juta. Betul, Bro? Nah, sehingga kalau dia bisa nabung terus sampai usia 55, sampai pensiun, tentunya masa depannya aman ya. Ya. Anak aman, istri aman, dana pensiun aman. Tapi apakah dalam 20 tahun ini tidak bisa terjadi resiko, Bro? Bisa terjadi nggak namanya resiko? Bisa. Nggak ada yang jamin. Nah, ya. Yang tadi kita survei ya, bahwa resiko itu yang bisa bikin penghasilan stop adalah tadi pertama sakit kritis. Nah, kalau sampai sakit kritis seperti kanker, otomatis dia nggak bisa kerja. Tentunya penghasilannya jadi stop nih. Nah, selain itu resiko yang berikutnya adalah kalau sampai berpulang. Kalau sampai berpulang, tentunya biaya hidup juga jadi nggak ada, karena penghasil keluarganya udah nggak ada. Nah, terus gimana masa depan keluarga Pak Luki, Bro? Ya, nggak jelas kalau kayak gini. Penghasilannya berhenti. Nggak jelas ya, Madusu ya. Nah, oleh karena itu, Bro, kita ada satu program namanya program jaminan penghasilan nih. Nah, program jaminan penghasilan ini itu menyediakan dana sebesar ini, Bro. 10 juta biaya hidup bulanan si Pak Luki, dikali 12 bulan, berarti kan biaya hidup setahunnya Pak Luki ya, dikali 20 tahun tadi sampai anak dewasa. Jadi program jaminan penghasilan ini menyediakan dana sebesar 2,4 miliar. Nah, terus untuk menyiapkan dana 2,4 miliar ini, Pak Luki hanya perlu menyiapkan atau menyisihkan 678.000 per bulan. Oke. Nah, dengan menyisihkan 678.000 per bulan, kalau sampai Pak Luki berpulang, maka 2,4 miliar ini akan cair, diberikan ke anak dan istri sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Kira-kira gimana, Bro? Programnya, Bro? Ya, ini sih cukup jelas. Jelas ya. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, kita lihat skenario-nya, Bro ya. Ya. Nah, skenario-nya bakal begini, Bro. Program ini namanya Lingtem 55, Bro. Nah, di mana Pak Luki dengan gaya hidupnya yang tadi habisin 10 juta per bulan, kan setahun dia ngabisin 120 juta. Betul, Bro ya? Nah, makanya kita menyiapkan nilai program jaminan penghasilan Pak Luki sebesar segini nih, Bro. Ya. Dia hidup setahun dikali 20 tahun sampai anak dewasa tadi, yaitu 2,4 miliar. 2,4 miliar ini diambilkan dalam bentuk link term, di mana dana sebesar 2,4 miliar ini akan keluar pada saat Pak Luki berpulang nanti. Dan Pak Luki untuk menyiapkan dana ini hanya perlu menyisihkan 678.000 per bulan. Kira-kira nyisihin 648.000 per bulan ganggu cash flow gak sih, Bro? Enggak sih, karena kan masih ada tiap bulan 5 juta kan. Nah, kalau yang ini kira-kira programnya menarik gak, Bro? Menarik banget. Nah, tapi ada skenario yang lain nih, Bro. Jadi yang ini kita tinggalin dulu ya. Nah, berikutnya dengan gaya hidup yang sama, dengan cerita yang sama, begitu terjadi resiko, kan tadi masa depan keluarga kan
bermasalah, madesu kalau orang bilang bro tadi ya. Nah, skenario yang kedua seperti ini bro. Program jaminan penghasilannya nilainya sama gedenya bro. 10 juta kali 12 bulan kali 20 tahun. Yaitu 2,4 miliar. Nah, kalau tadi kan yang pertama kalau sampai berpulang ya. Kalau ini, kalau dengan menyisihkan 965.000 per bulan, kalau sampai si Pak Luki memenuhi kondisi kritis, atau koma minimal 9 hari, atau terjadi pembedahan terbuka atas organ penting, atau terjadi berpulang meninggal, maka 600 juta akan keluar. Kalau belum meninggal, 600 jutanya ini akan dipakai untuk biaya hidup beliau. Bukan untuk pengobatan. Karena kalau pengobatan, biasanya kan orang ada asuransi kesehatan ya. Nah, Bro Aaw ada asuransi kesehatan nggak sih sebenarnya? Saya ada asuransi kesehatan. Oke, berarti 600 juta ini kan bisa dipakai untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan berobat pakai asuransi kesehatan ya. Nah, tapi kalau Bro Aaw ternyata nggak punya, nanti kita ngomongin di belakang lebih lanjut. Nanti next kita jelasinnya PPH tuh. Jadi kan membuka kesempatan satu lagi. Nah, selain itu Bro, kalau sampai berpulang, maka si Pak Luki akan menerima 1,8 M. Nah, tadi pertanyaannya, kalau sampai nggak sakit kritis, nggak koma, nggak ada pembedahan terbuka terhadap organ penting, 600 jutanya gimana? 600 jutanya akan keluar. Menambahkan ke 1,8 M, kalau belum pernah dipakai. Oke, jadi ini double ya manfaatnya ya kok? Iya, betul. Ada 2 manfaat. Nah, kalau Bro mau lebih jelasnya, kita lihat skenario-nya ya. Nah, ini Bro skenario-nya Bro. Programnya namanya CCB 55 plus Linktem 55 Bro. Di mana Pak Luki, dengan gaya hidup yang sama kayak tadi, kan nilai program jaminan penghasilannya adalah sebesar sekian, 2,4 M, kayak tadi sama ya. Nah, kita ambilkan CCB 55 sebesar 600 juta. Nah, dana 600 juta ini akan keluar jika Pak Luki memenuhi kondisi kritis, koma lebih dari 9 hari, atau menjalankan pembedahan terbuka terhadap organ penting. Nah, dana ini dapat digunakan untuk biaya hidup sampai dengan berapa waktu selama pengobatan. Sampai sini jelas, Bro? Nah, kemudian kita tambahkan dengan Linktem 55 sebesar 1,8 M. Pak Luki berpulang. Nah, tapi kalau CCB-nya belum pernah digunakan, maka CCB ini akan keluar bersama dengan Linktem-nya, sehingga Pak Luki tetap akan menerima total sebesar 2,4 miliar nih, Bro. Nah, untuk itu si Pak Luki hanya perlu menyisihkan segini, Bro. 965.000 per bulan. Ganggu cash flow nggak sih? Enggak sih. Beda sedikit ya kok sama yang tadi. Beda dikit ya. Cukup Nah, menarik. kira-kira menarik nggak program ini? Menarik juga ya. Tapi juga kita lewatin dulu, Bro. Ada satu skenario lagi. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, dengan cerita yang sama, Bro, sampai masa depan keluarga tadi Madesu, program jaminan penghasilannya nilainya sama persis, Bro. Sebesar biaya hidup kali 12 bulan kali 20 tahun. Sehingga nilainya adalah 2,4 miliar. Nah, yang ini Pak Luki harus menyisihkan 1,825 juta per bulan nih, Bro. Lebih gede ya? Ya. Nah, ini akan keluar kalau si Pak Luki memenuhi kondisi kritis, koma minimal 9 hari, ada pembedahan terbuka organ penting, atau berpulang. Jadi apapun kondisinya, manapun yang terjadi duluan, dana 2,4 miliar ini akan cair. Nah, terus kalau sembuh gimana? Kalau sembuh ya nggak ada masalah, 2,4 miliarnya depositoin aja, bunganya bisa dipakai buat biaya hidup sehari-hari. Jadi walaupun nggak kerja lagi, setidaknya masih aman. Bunganya kan ada 10 juta lebih per bulan. Tapi kalau masih punya penghasilan, ya berarti double. Ada penghasilan dari sini sama penghasilan dari pekerjaan. Ya. Oke, Al? Oke. Nah, biar lebih jelasnya, kita lihat skenario-nya ya. Ya. Di mana program ini semua kita ambilkan ke program krisis cover benefit.
Oke. Nah, di mana si Pak Luki dengan gaya hidupnya tadi yang 10 juta per bulan, setahun kan 120 juta ya. Nah, 120 juta ini dikali 20 tahun dapat 2,4 M. Nah, 2,4 M ini semua diambil kalau sampai sakit kritis, meninggal atau terjadi tadi apa namanya? Yang namanya memenuhi kondisi kritis, koma dan pembedahan terbuka, maka 2,4 M ini akan keluar cair jatuh ke anak istri kalau sudah berpulang, kalau masih hidup jatuh ke Pak Luki sendiri. Dan ini memerlukan sebesar 1,825 yang perlu disisihkan tiap bulan. Ya. Nah, yang ini juga menarik ya, Bro? Ya, menarik. Nah, pertanyaannya nih, Bro. Hmm. Sesuai dengan orang-orang ini nih, Bro. Kalau saya, kalau ngikut budget, yang kedua lebih cocok kayak kok. Kalau bagus, ya iya. Kalau bagus yang ketiga, tapi kalau budget, yang kedua lebih cocok sih kok. Oke, kita sesuaikan dengan budget masing-masing aja, Bro, sebenarnya, Bro. Nggak usah dipaksain. Nanti suatu saat kalau Bro punya penghasilan lebih, atau tiba-tiba diangkat jadi direktur, atau tiba-tiba punya usaha sendiri, penghasilan sudah nambah kan bisa upgrade, Bro. Don't worry, Bro. Nah, Bro tadi lebih tertarik dengan skenario kedua ya. Oke, Bro, kalau gitu hari Rabu sore ada waktu, Bro? Saya mau bawakan proposalnya buat Bro. Kayak aja kan, nge-zoom aja kan. Saya nggak kemana-mana. Ya, Zoom aja. Nanti saya bawakan online kok, tenang, santai. Nah, dan saya janjikan bahwa proposal ini nggak ngiket, Bro. Saya cuma jelasin kalau Bro merasa tertarik, saya akan bantu bukakan. Tapi kalau enggak, ya nggak ada masalah, Bro. Buat informasi aja, siapa tahu nanti ada keluarga yang butuh, Bro jadi bisa sharingin. Boleh, Bro? Enakan Rabu sore apa pagi? Saya kan udah ada asuransi. Itu gimana ya? Apa nanti bentrok atau apa? Gimana baiknya kok? Oh, tenang, Bro. Kalau udah punya asuransi, nanti keluarkan aja. Nanti pada saat kita Zoom-an, biar saya review. Nah, nanti kalau ternyata ada yang sudah memenuhi kondisi ini, kan kita bisa kurangkan nilainya. Tapi nggak usah khawatir, nggak bakal bentrok. Oke. Ya. Oke, Bro, boleh, Bro? Nanti enakan jam berapa, Bro? Rabunya? Pagi atau sore? Pagi aja lah kok, masih fresh. Pagi ya? Oke, Bro. Sampai hari Rabu pagi. Thank you waktunya. Yuk, thank you ya, Kok Pendi. Yuk. Nah, teman-teman, tolong di-chat kira-kira bagaimana presentasi barusan, teman-teman. Cukup menarik, cukup simple. Teman-teman boleh ketik di chat. Ada masukan apa buat saya? Nah, sebenarnya abis ini di belakang ada ini, teman-teman. Saya sudah menyiapkan kalau ini kan tadi Pak Luki usia 35. Kalau mengcover sampai 55, tadi kan preminya 678. Tapi kalau mau di-cover sampai 65, preminya 975. Ini untuk skenario 1 yang link term full. Nah, tapi kalau orang yang umur 45 gimana? Kalau umur 45, kita bikinin program ini sampai minimal 20 tahun. Jadi kalau 45, kita bikinin link term-nya itu sampai umur 65, preminya 1,5 nih. Skenario 2-nya juga sama, teman-teman bisa lihat. Tapi ini nggak perlu ditampilkan ke nasabah. Teman-teman begitu sampai question and answer, langsung dikeluarin aja. Masuk ke video. Jadi ngobrol biasa, teman-teman kan bisa nyontek di slide berikutnya. Oke, teman-teman? Ada yang mau bertanya sampai sini, teman-teman? Oke, ini saya unshare dulu ya. Nah, saya pindah ke sini. Oh iya, saya lupa bicara satu hal, teman-teman. Tadi,
di chat saya lihat ada yang minta skripnya. Teman-teman nggak usah khawatir, saya akan berikan selama slide-slide-nya, teman-teman. Jadi teman-teman don't worry, saya sharing hari ini karena saya akan kita akan memberikan kepada seluruh tim One Vision materi tadi untuk teman-teman bisa sharing online di Zoom. Jadi slide-nya akan saya berikan, password-nya teman-teman boleh catat, password-nya P gede, W gede, PW. Nah, tadi kan teman-teman lihat tadi ada yang umurnya 35 dan 45. Kalau teman-teman ada yang iseng mau bikin yang umur 36, 37, 38, 39, 40 sampai 45, kalau teman-teman sudah menghitung di Proofforce, teman-teman mungkin boleh japri ke saya, nanti bisa saya tambahin tabelnya teman-teman. Oke, password setelah masukin password tadi P gede, W gede, nanti read only aja teman-teman. Saya tidak mengizinkan untuk diedit filenya. Kenapa? Supaya nanti kalau orang yang tidak bertanggung jawab atau kalau ada tiba-tiba kesebar filenya, jadi mereka tidak bisa ganti One Vision-nya teman-teman. Nah, buat teman-teman leader, nanti saya akan drop pertama-tama adalah mungkin saya share ke masing-masing AD dulu teman-teman. Nanti biar AD yang membagi ke timnya masing-masing. Jadi bagi AD, tolong dipertanggungjawabkan filenya, diberikan ke mereka yang berhak. Jangan share sembarangan, teman-teman. Boleh minta bantuannya semua AD ya. Oke, kita buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Sambil saya baca chatnya. Randy mau bertanya. Iya. Halo kok. Halo. Mau Halo, tanya, pernah nggak ada pengalaman kalau misalnya di awal nasabahnya, maksudnya menolak kah atau gimana? Dan yang kedua untuk waktunya, misalnya ini kan telepon kan lama nih. Di awal jelasin Zoom dan jelasinnya itu biasa kasih bracket waktunya berapa lama tuh, misalnya jelasin ini berapa lama, biar kita juga dari pengalaman Pak Pendi tahu. So far selama ini belum pernah ada yang menolak sih ya selama saya pakai ini. Cuma berapa lamanya sih ngeflow aja. Saya pernah janji sharing 10 menit. Setelah saya jelasin di slide pertama, dia banyak nanya. Kalau dia yang sudah banyak nanya kan kita udah suka-suka dia dong artinya. Ngapain kita 10 menit bilang jadi 10 menit di stop. Nah, rata-rata setelah kita jelasin, itu mereka biasanya tertarik. Cuman tinggal masalah budgeting, mau pilih yang mana. Kenapa mereka tertarik? Karena banyak dari mereka yang ambil asuransi itu ala kadarnya, karena nggak enak sama temen, karena bantuin orang. Sehingga mereka itu nggak ngerti tujuan asuransi sebenarnya apa. Kan biasanya kalau orang begitu dengar kata asuransi, mungkin ada beberapa orang yang menghindar. Setuju nggak teman-teman? Nah, kalau ada yang menghindar, biasanya berarti kan mereka nggak bakal mengerti detail mengenai apa itu asuransi. Nah, jadi dengan ini, kalau Zoom, biasanya begitu keluar gambar-gambar menarik, biasanya kan mereka lihat, dengar. Apalagi kalau Zoom one-on-one. Biasanya mereka kan memperhatikan. Nah, tujuan tadi, sharing, slide tadi kan saya banyak bertanya ke AAO, betul nggak? Jadi karena saya banyak bertanya, dan AAO harus menjawab, otomatis mereka mau nggak mau mendengarkan kita. Kalau nggak ketahuan benar mereka nggak dengerin. Kalau mereka mendengarkan dan melihat layar, harusnya sih masuk ke otaknya mereka. Dan biasanya kalau mendengar secara detail begini, apalagi kita perinci tadi satu persatu tujuannya apa, solusinya bagaimana, biasanya mereka akan bertanya. Akhir-akhirnya 1 jam belum tentu beres, teman-teman. Oke. Gimana, Bro? Thank you. Udah cukup jawabannya? Thank you. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini ada yang raise hand. Ya, Bu Yunita. Silahkan Yunita.
pagi Pak Pendi. Pagi. Pak Pendi, pertanyaannya ini kalau misalnya sampai usia 55 tidak terjadi resiko, unit linknya itu sebaiknya kita taruh di moderate atau di agresif kah atau di mana Pak Pendi untuk? Biasanya kalau saya jelaskan ini karena fokusnya proteksi, saya nggak jelasin unit linknya. Nah, unit linknya sendiri kalau tadi kan preminya full. Nah, untuk yang link term semua, skenario 1, itu sepertiga dari total premi yang dia bayar tabungannya, unit linknya. Oh gitu. Yeah. Skenario itu unit linknya setengah dari premi yang dibayar. Jadi untuk kalau mau ada tabungannya dan balik modal, paling tambahin gitu. saver aja. Sepertiga untuk setengahnya ya Pak Pendi ya? Ya, nah, tapi kalau sudah ditambahkan saver, jadinya ntar lumayan. Nah, tapi kan itu optional. Pada saat nanti kita sudah jelasin ini, kemudian tadi kan saya sudah tawarkan ke Al bahwa bikin saver dan dibikin gitu. Oh, jadi dibikin dua option ya Pak ya, antara yang pakai option dan tidak ada savernya sama sekali ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Pendi. Atau bikin 3. Oh, bikin 3. Dibikin 3. Ya. Yang pertama tanpa saver. Ya. Yang ketiga boleh juga dibikin dengan saver yang lumayan banyak sehingga di umur 55 tabungannya melebihi modal dan bisa dipakai buat pensiun beneran. Oh iya, iya. Baik. Nanti tinggal masalah pilihan nasabahnya aja. Ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ini ada chat dari Pak Misdianto. Koleksi Legonya bikin salah fokus. Next, ada pertanyaan lain, teman-teman? Ada bagian yang nggak jelas nggak, teman-teman? Yang perlu saya ulang? Apa tadi sudah jelas semua? Tanya kok. Ya, Bro Simpson, silakan. Kalau seandainya nasabah kan saya menjelaskan mengenai investasi itu, terus dia bisa menjaga investasi saya. Pertama, Thank you. Yang pertama, kalau kita main di nilai yang sedang, teman-teman bisa taruh di obligasi aja semua. Karena obligasi kan saat ini pun masih 8-10% ya rata-ratanya ya. Kedua, mengenai masa COVID begini, masa krisis ekonomi, kan semua saham dan lain-lain semua pada turun. Betul Pak Simpson? Nah, tapi ingat, selama dalam masa bayar, semakin turun harga investasi, itu semakin kita untung. Kenapa? Artinya pada saat kita bayar premi, kan kita dibelikan unit dengan harga yang murah. Sehingga begitu kondisi kembali normal, maka akan jauh lebih untung. Itu satu. Kedua, untuk menghindari kerugian kalau sampai sudah 20 tahun stop bayar premi, ternyata kejadian. Nah, kenyataannya kan setelah 20 tahun kan kita break. Nah, tapi kalau dibelikannya adalah obligasi, kan resikonya nggak terlalu tinggi, nggak bakal fluktuatif seperti beli saham full. Jadi taruhnya di obligasi aja 100% kalau saya bilang. Cash fund ya? Jadi relatif lebih stabil. Iya, itu namanya fixed income. Oke. Ibu Ibet passwordnya PW, Papa Pendi Wongso PW. Bro Simpson udah jelas? Thank you. Thank you. Tadi ada pertanyaan dari Pak Anton, Pak Pendi, kalau masa tahun, biasanya tetap iya. Kan kalau makanya saya bikin maksimal di usia 45. Biasanya banyak orang yang sampai usia 65 masih produktif. Tapi balik-balik optional. Karena kan kita mau ambil produk apapun, baik itu CCB, mau ambil PPH, dan lain-lain, PGB kan memang harus bayar premi minimal 20 tahun, kita nggak bisa lari.
Cukup jelas Pak Anton Satria? Jelas Pak Fendi. Thank you. Thank you. Teman-teman lain ada pertanyaan? Halo Pak Fendi, dengan Adrian Pak. Ya, Pak Andrian, boleh kencengan dikit? Ya, Pak, kalau misalkan yang tadi PJP-nya menarik sih, apalagi sampai 3 skenario. Nah, itu biasanya kita tanya dulu concern-nya dia di sakit kritis atau meninggal dulu nggak Pak? Atau langsung tiga-tiganya di run through kayak tadi Pak? Thank you Pak. Karena ini bentuknya narasi, cerita, saya sih tetap jelaskan tiga-tiganya. Makanya saya tanya, pertama kan dia belum tahu bahwa itu kita punya 3 program seperti itu. Oke. Jadi biar saya jelasin ketiga-tiganya. Pada saat dia bilang mana yang paling menarik, kan baru kita tawarkan bikin proposalnya. Oke, berarti setelah tiga-tiga itu baru ditanya mana yang lebih menarik gitu ya Pak ya? Betul. Di slide-nya pun ditulis mana yang paling menarik dari ketiga skenario itu. Kan tugas awal kita tadi kan adalah survei. Ceritanya untuk semua orang. Jadi inti skenario-nya seperti itu. Cukup jelas, Oke, Pak Pak. Adrian? Thank you Pak. Thank you. Masukan kok. Yo, Tadi kepikir terima masukan. kalau bisa dibikin kayak platinum, gold, bronze bagus juga, lebih menarik daripada 1, 2, 3. PPH ya. Iya. Tapi ini income protection tapi sama aja. Oh, Lebih menarik sepertinya. maksudnya penamaannya ya. Penamaannya betul. Coba nanti dipertimbangkan oleh tim MoveU ya. Thank Nanti kan you. tim training akan tolong tim MoveU, tim materi training tolong dibantu catat, nanti kita bisa diskusi sebaiknya seperti apa nanti penampilannya. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Semua sudah jelas teman-teman? Ini dari pertanyaan dari Bu Yunita Padri tadi udah oke ya, udah dijawab. Basic JP bagus untuk agen baru yang di training. MoveU. Popendi boleh lihat contoh ilustrasinya salah satu contoh ilustrasi. Sebentar teman-teman. Saya sudah bikin semua ilustrasinya. By the way, kenapa saya nggak bisa sharing? Ada yang raise hand lagi, Pak Pendi, Arlin. Ya, boleh langsung
jawab aja, tanya aja. Untuk Arlin silahkan. Ya, untuk Arlin boleh langsung bertanya, silakan. Nggak ada suaranya. Mungkin mungkin sudah nggak di tempat. By the way, kenapa saya nggak bisa share screen ya? Kayaknya di lock sama host ya. Untuk satunya lagi ya. Boleh untuk ID saya satunya lagi, yang bukan yang tadi, untuk diberikan share screen. Masih co-host, Pen? Masih kos, tapi saya nggak ada pilihan, share screen-nya mati. Coba saya buka dari ini deh. Gue ulang ya. Share. Coba lagi, Pen. Oke. Tetap nggak bisa. Tadi saya juga nggak bisa share screen kok di yang satu lagi. Tadi saya kan share file langsung. Kalau begitu, saya coba share. Email. Teman-teman ada mau bertanya lagi, teman-teman? Misalkan ada Ibu Monik, Pak, misalkan saat terakhir ditanya mana yang lebih menarik, lalu jawab, lalu dan setelah jawab, lalu kita bertanya, menurut Bro, sis menarik ya? Bilang ini survei kan ya? Kapan seperti itu aja. Nah, kalau sampai pertanyaannya menarik apa enggak, dan nasabahnya jawab, ini survei kan ya? Iya betul, ini survei. Oleh karena itu kita perlu masukan dari teman-teman supaya
nanti kantor bisa menerima jawaban yang mana yang paling menarik. Jadi tolong berikan masukan kira-kira dari 3 skenario, pilih salah satu aja yang menarik. Cukup jelas, Bu Monik? Nah, ini tadi ada yang minta contoh proposalnya. Ini yang tengah, teman-teman. Preminya 965.000, di mana total biaya asuransinya sepertiganya kurang lebih. Top up-nya 0 nih, teman-teman. Produk yang diambilkan sesuai tadi, yaitu jiwa PGB 20 juta, kemudian Lingtem 1,8 M sampai usia 55, kemudian krisis cover benefit plus prutopnya, yaitu 600 juta, dan ini tabungannya, teman-teman. Nah, tabungannya total sudah bayar kurang lebih sekitar 200 juta lebih, tabungannya ada 100 juta lebih yang sedang. Tapi kalau yang tinggi, aman. Tapi kan kita nggak pakai yang tinggi, kita pakai yang sedang, teman-teman. Setelah 20 tahun, kurang lebih setengah. Yang skenario 3 juga setengah. Yang skenario pertama, sepertiga tabungannya. Cukup jelas, teman-teman? Ya, balik lagi ke sini. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Kalau oke. Bagi teman-teman semua sudah isi Bitly ya mengenai feedback. Kalau udah jelas semua, saya kembalikan ke MC. Thank you atas waktunya teman-teman berpartisipasi dalam training hari ini. Semoga training ini berguna buat teman-teman, agent baru, agent senior, maupun leader senior. Semoga teman-teman bisa closing dengan baik menggunakan slide ini. Sukses buat teman-teman. See you in London. Thank you, Kopen. Terima kasih Pak Pendi. Thank you. Banget. Amin. Makasih Ko Pendi. Sama. Thank you. Makasih Ko Pendi. Makasih, Kopendi. Pak Thank Pendi. you Ko Pendi. Bagus banget. Thank you Ko. Thank you, Kopendi. Pak Pendi. Thank you, KPW. Sebelum leave, Makasih Ko Pendi. dulu feedback-nya ya. Teman-teman leader Udah, semua jangan thank leave ya. you. Teman-teman leader Makasih kita Pak ada Pendi. Ditunggu Thank share you legonya. Untuk teman-teman leader jangan leave Makasih Pak dulu ya. Pendi. Thank you, Jangan lupa isi feedback-nya ya teman-teman. Sama-sama. Dan untuk leader jangan leave dulu ya. Makasih Ko Pendi. Tetap stay. Siap, bisa. Keren banget. Thank you very much. Amin, amin. Untuk teman-teman AD, materinya sudah ada di dalam ya, di grup AD. Siap, terima kasih. Makasih Pak Pendi, udah terima. Sama-sama. Tolong dipergunakan sebaik-baiknya dan tolong disebarkan ke agent-agent yang benar-benar aktif ya teman-teman ya. Oke Pak Pendi, siap. Untuk slide ini biar bisa jalan animasi dengan baik,
teman-teman tidak bisa pakai iPhone atau iPad. Jadi sebisa mungkin pakai Android atau pakai laptop teman-teman. Jadi bisa step by step keluarnya. Kalau pakai iPad atau iPhone, sekali keluar langsung gambar satu layar sekaligus full. Kalau laptop MacBook bisa Pak Pendi. Pakai MacBook bisa step by step, betul. Thank you Pak Pendi. Udisa, Pak Dimas, thank you ya. Ko Herman, thank you juga. Ya, Pen. Pujiti host. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Pendi. Bro Aau juga thank you Sharingnya udah bagus banget, nemenin. Kak. Amin, amin. Thank you. Bro Aau, thank you udah jadi partner. Kita leadernya di sini ya, channelnya keluar lagi Bu. Bu, kita leadernya di sini atau keluar lagi Bu? Oh iya, Pak Herman, ini untuk meeting leaders kita tetap stay apa kita mesti keluar dulu Pak Herman? Tetap stay di sini. Ko Herman recordingnya mungkin boleh di stop terus dimulai lagi kalau mau